hamba Allah yang beriman, yang insya Allah kita usahakan juga menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah di masjid yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu, yang mana kondisi kita yaitu bermajelis ilmu antara dua sholat, maka insya Allah panjenengan dihitung sedang dalam keadaan sholat. Dan menanti dalam hadis yang lain, orang-orang yang bermajelis ilmu maka terhitung bimanzilatil mujahid fisabilillah, seperti keadaannya orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad panjenengan itu yang paling menyenangkan nggih majelis ilmu. Jenengan lenggah, jumeneng, mirengaken, terus tertidur, digugah kok bablas, sedo, mati syahid sudah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan yang Allah mudahkan nggih pantut kita syukuri ya. Dan orang kalau berjihad harus di medan perang lah, ini berjihad dengan bermajelis ilmu ya. Insya Allah itu mudah gitu. Tapi kadang yang mudah pun jadi berat buat sebagian orang yang tidak diberikan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab tauhid bab yang ke-23, yang mana pada pertemuan yang lalu belum selesai kita bahas dengan judul realita bahwa ada sebagian kaum muslimin yang kembali menyembah berhala. Jadi orang yang menyembah selain Allah beriringan dengan menyembah Allah itu namanya orang musyrik. Tapi kalau orang yang enggak mau menyembah Allah, maka itu namanya orang kafir. Apakah dia mengakui adanya Tuhan selain Allah, atau Allah punya anak, atau bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Rob, maka disitulah dia dinyatakan sebagai orang kafir. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu mengakui keberadaan Allah, tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ternyata orang musyrik juga dimasukkan dalam kategori kafir. Finari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah makhluk yang paling jelek. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi kita mengimani Allah sebagai Rabb, maka kita harus memurnikan keimanan itu dan tidak boleh mencampur dengan mengimani yang lain sebagai Rabb. Dan memaknakan Rabb di sini adalah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, yang menjaga, yang akhirnya berkonsekuensi kita harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lainnya seiring menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaum muslimin yang kemudian dia menyatakan diri sebagai hamba Allah, tapi di satu sisi dia juga menghamba kepada selain Allah, mendua. Sebagaimana misal seorang suami atau seorang istri yang dia menyatakan kamu adalah pasanganku, tapi di satu sisi dia kemudian melakukan pengkhianatan atas pernikahan. Tentu itu hal yang tidak baik dan dilarang dalam agama. Maka kalau urusan seperti itu saja dilarang, apalagi pengkhianatan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kemudian berfirman pada Quran surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab suci, mereka percaya kepada jib dan taghut, di mana jib di sini adalah patung atau sihir dan taghut ini adalah syaitan. Jadi dia mengaku beriman tapi kemudian berinteraksi dengan syaitan, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah roh-roh yang enggak nampak, yang diyakini punya kekuatan tertentu. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Jadi sudah salah, ning ngakune bener. Bahkan orang yang benar dituduh yang enggak. Kemudian pada Quran surat Al-Maidah ayat 60, jazakallahu khair. Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritakan tentang orang yang balasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik di sisi Allah? Malla'ana Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Yaitu mereka adalah orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, babi, dan orang-orang yang menyembah taghut.
Jadi di sini ada beberapa amalan, yaitu orang yang dijadikan kera, babi, dan orang yang menyembah tauhid. Dan menyembah tauhid ini berarti menyembah syaitan. Berarti dia berinteraksi dengan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Jin disebutkan orang-orang yang menyembah syaitan fazaduhum rohaqo. Bukannya mendapat kebaikan atau bertambah baik, tapi tambah jelek, tambah sesat jalannya, tambah keliru hidupnya. Kemudian Allah sebutkan lagi pada Quran surat Al-Kahfi ayat 21, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Mereka punya kebiasaan kalau ada orang yang mati yang baik, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Oh, ini karena yang mati Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Agar kemudian kita semangat ibadah, maka kita bangun kuburannya di depan masjid kita, atau kemudian di dalam masjid kita, atau kemudian di halaman masjid kita. Awalnya hanya sekedar pemakaman, tapi akhirnya lama-lama menjadi tempat peribadatan, tempat hari raya, tempat perkumpulan, tempat keramaian. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri aidan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan engkau kuburan aku sebagai tempat untuk berkumpul berhari raya, dan jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi sebagaimana kita pahami adalah orang yang paling mulia, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun terkabul. Dan sampai hari ini makam Nabi gak pernah dijadikan tempat perkumpulan dan tidak pernah disembah oleh siapapun. Kenapa? Karena disetting untuk orang tidak bisa ngumpul di situ. Jadi ketika lewat di depan makam, ya mau nggak mau kedorong sama belakangnya untuk jalan terus. Berbeda kalau berkumpul, berhenti, duduk, membaca bacaan tertentu, wirid-wirid tertentu, atau hisib-hisib tertentu, atau sholawat-sholawat tertentu dengan pengharapan tertentu. Nah, itu nggak pernah terjadi di makam Nabi SAW sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang nabi berdoa dan kemudian doanya terkabul, aku yakin kita harus meyakini itulah jalan yang benar. Jangan terbalik-balik. Kayak sebagian orang mengatakan, wah kelakuane wong Wahabi gitu kan. Orang entuk ngene, orang entuk ngono, padahal kudune entuk ngene, entuk ngono gitu kan. Harusnya kita memahami sebaliknya, yaitu apa? Nabi sebagai orang terbaik, kekasih Allah, Rasul pilihan yang paling mulia, yang nanti kedudukannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa waktu hidup dan sekarang terkabul. Dan hasil terkabulnya doa, kita lihat sendiri bagaimana makam beliau tidak pernah disembah dan tidak pernah ada orang berkumpul di situ. Ngoten Pak cara menyandainya. Jadi jangan sampai kayak sebagian orang yang kemudian menuduh yang enggak gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id pun menuturkan bagaimana sebagian kaum muslimin akan mengikuti jejak-jejak ahli kitab, mengagungkan kuburan, membangun kuburan, menjadikan kuburan tempat peribadatan dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwan al-quddati bil quddati. Nanti dikatakan dalam hadis yang lain, diro'an bi diro'in. Sungguh engkau akan mengikuti tradisi umat-umat sebelummu setahap demi setahap. Nanti dalam kalimat yang lain, dalam hadis yang lain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau takhalu khufradabin, kalau sekiranya mereka masuk ke lubang kadal gurun, la dakhaltumuhu, maka kamu akan mengikutinya. Jadi ibaratnya kita melihat dia masuk lubang, walaupun ini nggak mungkin, tapi kok misal dia mungkin melakukan itu, kita pun akan nyusul. Saking pengen melu-melu. Jadi apa yang dipunya oleh orang kafir kita pengen ikut, apa yang dibisa oleh orang kafir kita ingin sama. Sampai pakaiannya kita pengen sama, sampai peribadatannya pengen sama, cara ritualnya pengen sama, dan naudzubillah. Ketika sudah ngomongkan akidah kok ya akidah melu-melu, nah itu salah banget. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksud ini orang Yahudi dan Nasrani? Qala, kata Nabi, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Makanya hari ini nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, media itu sedemikian terbuka. Jangan kalau mau bandingkan atau melihat peribadatan orang Yahudi atau Nasrani itu kelihatan cara ibadahnya. Lah kok enek wong Islam kaya ngono, itu jelas sebuah kekeliruan. Makanya Nabi pun ketika dikatakan ya Rasul, ini orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan tanggal 10 Muharram, Nabi mengatakan ya wis, ngono tahun ngarep umurku dawa,
kita puasa dari tanggal 9 ben bedo. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti apapun Nabi itu enggak mau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi mengingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut suatu kaum, hati-hati nanti kayak mereka. Dan kemudian Nabi juga menggambarkan bagaimana ada sebagian orang yang tidak menggunakan logika ilmu yang dimilikinya, karena nggak mau bermajelis ilmu, akhirnya mengikuti sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sebuah riwayat Nabi SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha zawali al-ardo. Sesungguhnya Allah memenangkan bumi kepadaku. Wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Dan aku menyaksikan bumi itu bagian timur sampai baratnya. Semua tak lihat, ujung utara selatannya kelihatan. Wa inna ummati sayablugu mulkuha mazuwira minha. Dan umatku nanti pun juga akan memiliki kekuasaan yang meliputi timur dan barat. Dan itu pernah terjadi, kaum muslimin itu pernah menguasai setengah sampai 2/3 dunia. Wa u'titu al-kanzaini, dan aku diberikan 2 perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Yang merah di sini emas, yaitu menguasai bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi pada waktu itu menggunakan duit dinar yang terbuat dari emas, koin emas. Wal abyad, yang putih yaitu perak, yaitu bangsa Persia. Karena pada waktu itu bangsa Persia menggunakan koin dari perak yang disebut dengan dirham. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan umatku karena paceklik, karena kekeringan yang panjang. Wa inna rabbi qala, wa alla yusallito alaihim aduwam min siwa anfusihim fayastabiha baydotahum. Dan aku juga meminta kepada Allah agar mereka tidak dikuasai oleh musuhnya selain dirinya sendiri. Jadi permintaannya 3, jangan sampai umat Islam ini hancur karena kekeringan. Yang kedua, jangan sampai umat Islam ini hancur karena musuhnya di luar Islam. Tapi min siwa anfusihim, tapi mereka bisa berpotensi hancur karena pertengkaran sesamanya. Fayastabiha baydotahum, sampai akhirnya dikuasailah apa yang menjadi milik mereka oleh sebagian mereka, saling berebut. Dan hari ini sudah kita saksikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbi qala, dan Rabbku pun menjawab berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika. Kalau aku sudah putuskan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak akan bisa tertolak, nggak akan bisa tercancel. Dan aku sudah putuskan bahwasanya aku akan memberikan kepada umatmu alla uhlikahum bisanatin bi'amatin. Umatmu nggak akan binasa karena masa paceklik kekeringan, nggak akan. Jika kita dapati negeri-negeri kaum muslimin hari ini subur-subur, tanamannya banyak, makanannya melimpah ruah. Wa alla usallito alaihim aduwam min siwa anfusihim fayastabiha baydotahum. Dan aku juga kabulkan permintaanmu agar umat Islam tidak dibinasakan oleh musuh-musuhnya, tak kabulkan. Tapi kalau oleh dirinya sendiri, maka di situ bisa jadi mereka kemudian binasa karena peperangan sesama mereka. Walau istama alaihim man biaqtoriha la yakuna ba'duhum yuhliku ba'don wa yasbi ba'duhum ba'don. Dan musuh-musuh pun tidak akan pernah bisa melakukan kebinasaan kepada umatmu sekalipun mereka itu berkumpul dari penjuru dunia manapun untuk memerangi umatmu, sampai umatmu itu justru saling menghancurkan dan menawan satu sama lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga permintaan Nabi itu 3, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Yang pertama, Nabi meminta agar umat Islam itu tidak dihancurkan karena iklim
kering, maka Allah mengaminkan dan mengizinkan itu terjadi. Sehingga umat Islam nggak akan habis sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW meminta agar jangan sampai umat Islam itu binasa karena musuhnya. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun misal hari ini kita menyaksikan bangsa Palestina sedemikian rupa dianiaya oleh bangsa Yahudi, maka itu tidak akan menyebabkan habisnya kaum muslimin di belahan manapun. Dan bahkan yang saya tahu dari berita itu, tahanan-tahanan Palestina pun juga bersiasat bagaimana caranya meskipun dia ditahan tapi istrinya yang di rumah masih tetap hamil. Jadi caranya kalau istrinya tuh nengokin ke penjara gitu, itu ngapunten spermanya itu caranya dimasukkan ke botol atau kemana, ke kresek atau ke plastik gitu. Hingga nanti terus dibawa ke satu klinik kesuburan, dimasukkan ke istrinya, dan istrinya ketika ketemu suaminya dibebaskan tuh bawa anak 2, 3 gitu. Anak dari suaminya gitu. Dan kita nggak boleh nuduh kalau itu anak zina, nggak boleh gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi-kondisi seperti itu makanya bangsa Palestina nggak pernah habis. Bahkan sampai hari kiamat mereka insya Allah masih ada untuk menemani Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk berperang melawan Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, permintaan ketiganya justru nggak dikabulkan, yaitu agar umat ini tidak binasa karena pertengkaran sesamanya. Tapi Allah menolak permintaan itu dan justru mengizinkan atau mengiyakan potensi terjadinya kerusakan, kebinasaan sebagian besar kaum muslimin justru karena permusuhan sesamanya. Nanti insya Allah saya jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada bab 23 ini beliau penulis yang mulia Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan atau mengutip sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Hakim dengan sanad yang insya Allah sahih. Nabi SAW bersabda, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immah al-mudillin. Dan sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan dari umatku ini adalah adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi bukan yang ngajak ke jalan selamat, tapi malah ngajak ke jalan yang keliru. Wa idza waqa'a alaihimus sayf la yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau kemudian antara rakyat dan pemimpin ini sudah terjadi pertikaian sampai diangkatnya senjata, maka itu nggak akan turun sampai hari kiamat. Terus bergulir itu permusuhan, terus bergulir itu konflik dan seterusnya. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqahat hayyan min ummati bil musyrikin. Dan ini yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Nabi mengatakan, dan ketika itu sudah terjadi, kiamat gak akan terjadi sampai umatku nanti ada yang hidup justru membersamai orang-orang musyrik, ngancani mangayu bagyo napa istilahnya. Jadi IO nya enek acara ngruwat napa kuburan, ngruwat napa meleh, ngruwat gunung atau ngajeni napa umatku ku sing awal. Kan enten to sakniki to. Nanti ajeng gua ndas kebo, celukke kiyaine, celukke ustate gitu kan, diwacake niki wacake ngoten, ucalke ten laut, ten segara. Ajeng njaluk keselamatan ben gununge ra mledos, cepake niki niku celukke kiyaine, ustate ucalke ten mriku. Atau yang di Demak bendungane jebol, nandur wedhus kendit, celukke ustate yo jenggoten kian yo gamis yo anggo peci yo lemu juga kayak saya juga, ini bukan saya nggih gitu. Niku kon maca iki maca kuwi ya wedhuse ditandur mriku. Nabi udah mengatakan bahwasanya kiamat gak akan terjadi sampai umatku itu kembali lagi membersamai kaum musyrikin. Kemudian wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-ausan. Parah lagi, nanti akan muncul umatku yang menyembah berhala. Niki pun ketok. Ada orang-orang Islam yang ngapunten pikniknya ke candi. Engko tekan kono diajari ki demokan. Ngono mbok demok dongamu kabul. Lah, kene melu demok, melu ndonga. Tanpa sadar. Makanya pentingnya ilmu itulah agar kemudian kita itu ndak latah ngikut-ngikut yang ngoten niku. Mengke makani kebo Kiai Slamet iki pakanono, engko nek mbok pakani wareng teleke go mulih ben barokah, ngoten niku ya dilakoni. Dan macam-macam hal yang kemudian harusnya kita tinggalkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa?
Karena sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita habis sholat kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber keberkahan, dan dari engkaulah semua kebaikan, keselamatan, keberkahan, dan kepada engkaulah semua itu dikembalikan. Engkaulah Rabb kami yang maha memiliki kemuliaan dan ketinggian. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi melanjutkan, wa hatta ta'budu fi atum min ummati al-ausan. Tadi sudah, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Dan nanti umatku akan dibersamai dengan pendusta yang 30. Tadi saya iseng, Pak. Saya iseng pendusta di sini dikatakan kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. 30 orang ini ngaku-ngaku nabi. Nah, tadi saya iseng nyari, Pak. Yang pertama, kita sering dengar Musailamah Al-Kadzab muncul di Arab tahun 632 Masehi dan sudah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, meninggal. Kemudian yang kedua, Tulaihah Al-Asadi muncul di Saudi Arabia juga tahun 631 Masehi. Dan qadarullah dia bertobat dan kembali menjadi muslim. Yang ketiga, Sajah binti Al-Haris, perempuan nih, muncul di Irak 632 Masehi yang menikah dengan Musailamah. Jadi dua nabi menikah, nabi palsu maksudnya, laki-laki menikah dengan nabi palsu perempuan. Kemudian yang keempat, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman 631 Masehi dan meninggal dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian yang kelima, Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi dari Irak 685 Masehi, mengaku dapat wahyu dan secara tidak langsung malu-malu dia mengaku jadi nabi. Tapi ya namanya ngaku dapat wahyu ya berarti ngaku nabi dulu. Kemudian yang keenam, Mirza Ali Baba dari Iran 1844 Masehi, dan dia mendirikan sekte Babiyah, mengklaim wahyu pendahulu Baha'ullah. Kemudian yang ketujuh, Baha'ullah Mirza Husain Ali Nuri, Iran lagi, dan pendiri agama Bahai. Niki agama Bahai niki sama menteri agama yang lalu kalau nggak salah. Niku pernah diucapkan selamat hari raya nopo kepada kaum muslimin yang beraliran Bahai. Kulo nanti bingung Bahai iki apa aku. Jadi sesuatu yang aneh itu loh. Jadi sesuatu kalau itu benar, Pak, itu gampang lihatnya, itu akan berlaku universal, nggak cuma di tempat itu toh. Makanya orang-orang LDI itu kalau ten Mekah, Madinah, ini ku nek gelem melek gitu kan. Ini ku mbok iseng-iseng jane teko arwang Afrika. Mbok nganggo basa apa wae entuk lah gitu. Nggo basa Afrika ya boleh, basa Inggris boleh, basa Arab ya boleh gitu. Hal anta ta'rif ma huwa LDI ngono. Kok lak dijawab ora ngerti ya gitu. Artinya kalau itu sebuah kebenaran, pasti itu berlaku universal, nggak mungkin hanya di sini tok yang ada yang dapat yang benar, nggak mungkin, mesti berlaku universal, seluruh dunia itu tahu. Makanya ketika agama Bahai ini ki enten nggih namung ten Iran, lah ngopo kok menteri agama dadak kurang gawean ngucapke selamat hari rayanya itu kurang gawean ngoten niku. Termasuk mengke enten napa niku ten Jawa ngapak niku napa to kula lali. Atas mboten. Jadi mesti nek Idul Fitri, Idul Adha mesti disiki napa ngeri ngoten lho. Dan itu ya Allah, enenge ngomong ten Jawa niku sing ngapak-ngapak niku tok. Jadi itu jelas bukan kebenaran kalau kayak gitu. Makanya jenengan yang ikut aliran-aliran yang sifatnya sektoral, munculnya cuma di kampung-kampung tertentu, daerah-daerah tertentu, itu jelas sebuah kepalsuan. Karena kebenaran itu mesti ujung timur, ujung barat itu tahu, ada. Contoh, wong Islam sholat di mana-mana, itu benar mesti. Kok enak wong Islam ngajari sholatnya dirapel langsung ping 5 gitu, 5 kali dirapel sekali waktu. Lah enaknya di mana ya? Mau ning kampungnya kono tok ya berarti ngapusi itu. Gak mungkin itu kemudian sebuah kebenaran. Kemudian yang ke-8, lah kok ini jeneng saya, Mirza Ghulam Ahmad, India 1889. Ini yang kemudian menjadi Ahmadiyah. Kemudian yang ke-9 ada Rashad Khalifah Mesir yang akhirnya pindah ke Amerika. Nabi ini pindah ke Amerika 1974 Masehi, yang mengklaim Rasul Allah penggagas adanya kode 19 dalam Quran. Maksudnya apa saya nggak tahu. Kemudian
ada lagi Inayah Lillah. Nama lainnya Abu Ahmad. Niki teng Indonesia Bekasi. Tahun 1990-an. Mengaku nabi dan mendirikan kelompok tertentu. Kemudian Ahmad Musodik nomor 11 ten Bogor. Niki guru SMP. Pensiunan kurang gawean. Terus semedi ten Gunung Salak. Terus enten selorot kok langit serot gitu. Terus esok ngaku nabi gitu. Padahal mungkin enek wong dolanan senter kena mukanya kan bisa jadi gitu loh. Luar biasa. Terus yang ke-12 Lia Edan, nah niki teng Jakarta. Niki malah ngaku malaikat Jibril. Nanti pada kesempatan yang lain ngaku Bunda Maria. Anake disebut Isa Al-Masih, wis enek-enek wae gitu. Waktu niku ya enten pengikuti teng Indonesia niki. Nah niki terus yang ke-13 nami kula melih niki Bulan Panjaitan. Wah. 2010-an ten Sumatera Utara. Mungkin orangnya juga udah meninggal ya. 14 Vikram Raj Kauhan tahun 2000-an ten India mengklaim dirinya nabi dan menyampaikan wahyu yang baru. Terus yang ke-15 Hasan Farod Irak 2006 mengaku nabi. 16 Wasim Rizvi India lagi tahun 2021 sampai 2023. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan 30 niki pun enten 16 sing kedata. Mengke enten Nabi nganggo jeneng Jawa Tugiman gitu kan. Niku enten di perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu. Tugiman apa Tukimin itu kan. Kan aneh banget itu loh. Padahal nabi-nabi itu kemungkinannya kalau enggak orang Arab, nggih orang Bani Israel, ini malah wong Jawa gitu kan. Maka hal-hal seperti ini tentu enggak bakal benar itu loh. Termasuk nabi-nabi niku laki-laki. Kok enek wong wedok-wedok ngaku nabi niku jelas salah itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengingatkan nggih. Hati-hati jenengan. Jangan sampai kemudian silau. Pes jenggote dawa mesti bener mboten. Pes iso ngilang mesti bener mboten. Mangke kae dosa ibaba niku keselek ngoten metune mboten banyu, mboten panganan tapi gelang kalung. Nah, terus akhirnya banyak yang mengikuti. Niku nggih mboten sebuah kebenaran. Bahkan Dajjal nanti tanah yang tandus itu dia bisa perintahkan keluarkan perbendaharaan isimu. Metu kabeh Pak niku, emas, perak, inten, permata niku metu. Dan orang-orang pada waktu itu ngerti kalau dia bukan Tuhan tapi tetap melu mergo apa? Ora betah dadi wong ra duwe. Pengen selamat dalam artian dari sisi keduniaan. Kenapa? Karena nanti datang seorang pemuda yang ngetes keimanannya, dikatakan bahwasanya aku enggak percaya kamu Tuhan, maka dia dibunuh dan setelah dibunuh dihidupkan dan kemudian pemuda itu diminta untuk beriman, dia tetap enggak mau. Begitu kemudian dipenggal lagi, pedangnya udah enggak bisa. Nah pertanyaannya apakah pengikutnya terus ngikuti pemuda ini? Enggak. Ternyata hadis enggak mengabarkan seperti itu. Justru Dajjal meninggalkan pemuda ini karena ya sudah berarti kowe ra iso tak pateni ditinggal gitu. Dan pengikutnya ya tetap melu. Ini menunjukkan bagaimana kemudian akidah itu perlu dijaga. Jangan sampai kemudian kita itu terombang-ambing karena dunia. Dan itu sebuah musibah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin. Aku ki nabi terakhir. Jadi siapapun modelnya kayak gimana pun, irungnya semancung apapun, kalau ngaku-ngaku membawa risalah dari Allah, itu sebuah kedustaan. Mengke enten wong sing mboten ngaku nabi, tapi ngaku cucunya nabi, anak turun nabi, tapi ngomong dapat wahyu dari Allah, sampai mengatakan Habib Fulan bin Fulan dapat hadis. Yang hadis ini hanya didapat Habib Fulan bin Fulan lewat ngimpinya. Dan hadis ini enggak pernah ditemukan di dalam kitab hadis. Hadisnya bunyinya pripun? Siapa yang di dalam mulutnya atau lambungnya tertinggal kopi atau keraknya pasti masuk surga. Aku lak sing masuk surga lak tukang kopi. Sing gawe nongkrong ning warung kopi bocil-bocil nek dalu ten Slamet Riyadi sak pirang-pirang nika ya ahli surga kabeh. Mosok ya ngono, Pak. Artinya kan kita harus melihat bagaimana kemudian logika berjalan. Tukang ngopi ra tau salat apa ya mlebu surga kan gitu. Tapi kalau misalnya jenengan ngopi terus tahajud, ngopi dalam rangka ngaji, ngopi dalam rangka biar bisa melek untuk wiritan, nah insya Allah niku ahli surga. Tapi nek mau modal ngopi tok terus ngomong mlebu surga ahli surga gara-gara ngopi kan itu aneh gitu loh.
Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kesesatan itu mudah untuk dilihat ketika kita belajar. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, wah susah. Anggar delok perungu kayak gitu tuh ketoknya wis hebat itu. Sampai nanti dikatakan ada Habib Fulan bin Fulan datang ke Yaman, Yaman tuh kering. Kemudian dia mengatakan kepada malaikat, nek rambut doke udan susu, maka awas kowe gitu. Akhirnya udan susu, jadi bukan cuma udan air, Pak, udan susu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan demi kedustaan dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan dan pujian serta kedudukan. Dan naudzubilahnya sebagian kaum muslimin yang tidak mengaji itu kemudian terkesima, terperdaya, padahal nyata-nyata itu sebuah dusta. Dan itu gak cuma dikutip dari cerita-cerita masa lalu, bahkan dikarang di masa kini. Sampai ada Habib Fulan bin Fulan dikatakan ketika pesawatnya sudah terbang, pesawatnya pun mabur, set gitu. Dengan tongkatnya dia ketukkan tanah, duk, aku nek rawaliullah pesawat kira mungkin atret katanya, seret itu di Bandara Solo itu. Nah, padahal kalau boleh beritanya ya ora enek pesawat atret. Pesawat niku entene napa? Maju, munggah, mabur atau ceblok. Atret mboten enten. Bahkan pesawat India itu kabotan niku pun akhirnya ya turun ya akhirnya malah nabrak gedung ya bledos niku to. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah, kedustaan demi kedustaan dibingkai agar mendapatkan kedudukan di tengah kaum muslimin karena ketidakmampuan mereka menyampaikan kebenaran di atas Quran dan Sunnah. Paling enaknya gedabrus pokoknya. Makanya jenengan nek niteni ten tongkrongan, ten angkruan, niku sing paling betah ngomong wong sing pinten gedabrus itu. Tapi nek wong sing ngomong apa enenge ya begitu sing ngomong diomong apa enenge entek kan selesai. Lah cerita meneh ngomong meneh tak rungokke wis ra enek kok. Lah mbok liyane wis ra enek kabeh tak critake. Nah, tapi nek tukang bohong, tukang dusta, walah. Penadan. Dereng. Kon cerita terus 2 jam 3 jam nek rong dina 3 dina betah. Ngalor kidul ngetan ngulon. Sampai saya itu pernah ketemu orang dari muda sampai tua, ngapunten sampai tua. Sampai tua umurnya sekarang 60-an. Niku ndak berhenti dari tukang bohong. Berarti datang dengan pakaian compang-camping, kula tekoki, "Keng pundi Om?" gitu. Saya manggilnya sampai Om karena udah tua itu. Saya dari kecil sampai tua. Iki mau baran wok le, bar garap proyek. Proyek nopo? Ngaspal kae lho. Sragen tekan Nyawi ya kan aku mandore gitu. Padahal teko meh golek utangan coba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah potret manusia nggih. Ketika dia tidak punya ilmu, tidak punya materi, tidak punya konten yang baik dan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka apapun dikeluarkan untuk mencari kedudukan, mencari martabat, mencari posisi di tengah-tengah manusia. Dan itu musibah. Musibah ketika kita mengikuti mereka. Makanya Nabi mengatakan dengan tegas bahwasanya lantadillu abadan, nggak akan sesat kalau kita ikuti apa Quran dan Sunnah. Udah, nggak usah kemudian yang aneh-aneh gitu. Makanya Nabi mengatakan wa anna khatamun nabiyyin, aku itu penutup para nabi. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan kebenaran, ikuti apa yang aku bawa karena akulah nabi yang terakhir yang membawa kebenaran itu. Kemudian Nabi juga menekankan lagi la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi. Dan dalam kalimat khotamun nabiin ini orang Ahmadiyah itu menerjemahkan khotam ini bukan terakhir, penutup bukan, tapi diterjemahkan cincin. Orang Syiah itu orang Ahmadiyah itu menerjemahkan cincin. Jadi dia itu menerjemahkan khotamun nabiin itu cincin. Nah, cincin ini bolong. Kata dia yang menutup bolongan ini, ngisi bolongan ini, itu nabi dia itu Mirza Ghulam Ahmad itu kan. Maka itu ya musibah lagi. Bagaimana kalimat itu dipelintir agar kemudian mendapatkan positioning kedudukan. Dan sekarang ajaran itu pembesar justru di negara kafir. Di mana? Di sana, Inggris. Diopeni sama pemerintah Inggris. Kenapa? Karena dia bisa berkolaborasi. Makanya Nabi tadi kan mengingatkan akan hidup nanti sampai hari kiamat terjadi itu, sebelum terjadi itu kaum muslimin itu akan membersamai orang-orang musyrik. Dan orang musyrik tadi sudah saya sampaikan pada Quran surat Al-Bayyinah itu ditemplekkan, dilekatkan dengan orang kafir ahlu kitab. Allah tadi berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik sama. Nah, makanya Ahmadiyah itu dekatnya sama orang kafir. Dalam hal ini adalah orang Inggris tinggal di sana. Besar Pak di sana alirannya. Ahmadiyah Syiah itu besar di sana. Kemudian wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haq mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyallahu tabaraka wa ta'ala.
Dan akan terus ada, kata Nabi, di tengah gejolak yang aneh-aneh tadi, sebagian dari umatku yang terus berdiri di atas kebenaran, dan dia tidak akan bisa dilemahkan, direndahkan oleh orang-orang yang menginginkan kehinaan buat mereka. Kenapa? Lah niku, karena mereka berdiri di atas Quran dan Sunnah, ngaji yang disampaikan Quran dan Sunnah, ditegakkan akidah yang lurus, ibadah yang sesuai ajaran Nabi SAW. Dia tidak akan ngefek sama orang-orang yang aneh-aneh itu. Tapi sayang seribu sayang, kalimat mansuratun ini diadopsi sama orang-orang LDI. Mereka menamakan diri sebagai mansurin. Kelompok ini adalah kami, menggelari dirinya dengan mansurin. Makanya nanti mereka kemudian nek gawe nopo-nopo niku enten tulisannya man ngoten niku. Mau gawe kereta kelinci kok disebut putune Mbah Man. Gawe warung soto Pak Man ngoten niku. Pokoknya anggar jenenge ra enek mane tapi digawe man iku wong LDI Pak gitu. Tapi nek emang jenenge Sutarman atau Paiman atau Pak sinten pokoknya enten mane nggih berarti emang namanya. Tapi kalau ndak ada asal namanya, misal namanya Bagio kok anggar gawe kok man itu wong LDI gitu. Makanya ini dicomot sama mereka. Makanya pernah ketemu dengan orang-orang kayak gitu di Mekah iki lho, wong sakmene mbane iki lho. Teka ono sing LDI sing dilarang enek gitu. Kok tiba-tiba kamu nongol di Indonesia dari Kediri mengatakan yang berbaiat sama imammu itu salah, sing bener mung kowe. Iki piye ceritane gitu kan. Enggak bisa jawab, Pak. Karena memang ya itu tadi kebenaran itu harusnya universal. Enggak mungkin mung sektoral dia tok, enggak mungkin. Enggak mungkin Islam itu cuma untuk dia tok, enggak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan yang ikut ormas sumonggo, silakan kalau memang jenengan mau, tapi pastikan ormas yang jenengan pilih itu mengajarkan kebaikan dan persaudaraan sama kaum muslimin. Angger melu ormas kok terus marai padu karo tanggane lah, itu jenengan harusnya langsung refleks. Iki jane Islam apa to sing diajarke. Nanti ada seorang anak yang enggak pernah ngaji, begitu ngaji sama orang tuanya galak era ukur, iki jane ngaji apa to gitu. Nek bener ngaji Islam harusnya enggak gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu enggak akan terpengaruh dengan orang-orang sesat, enggak akan terpengaruh dengan orang-orang yang berada di aliran yang keliru, enggak akan terpengaruh dengan gejolak dunia dan segala macam. Mereka akan terus teguh di atas akidahnya walaupun berat menjalaninya, walaupun mungkin dunia tidak bersamanya, walaupun mungkin dia berkesendirian di atas kebenaran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyebutkan yadullah alal jamaah. Tangan Allah itu bersama dengan para jamaah. Jamaah di sini siapa? Bukan jamaah-jamaah yang mengklaim niku mboten. Jamaah itu disebutkan Nabi SAW ma'ana wa ashabi, yaitu orang-orang yang berislam di atas apa yang aku ajarkan dan diikuti oleh para sahabatku. Jadi bukan enggak harus nyebut jamaah ini jamaah itu mboten. Terus ngeklaim iki jamaah aku sing paling bener, jamaah kono sing kleru mboten. Saestu mboten. Jadi siapapun dari kaum muslimin, selama mereka sholat menghadap kiblat, selama mereka bersahadat, maka itulah saudara kita. Mau dia ormasnya apapun, itu saudara kita. Soal perbedaan tata cara ibadah, maka itu sebuah keniscayaan. Memang iya, karena fikih itu madhabnya ada 4. Karena madhabnya ada 4, pasti akan ada perbedaan. Tapi soal akidah nggak boleh beda, harus sama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah orang-orang yang memahami jalan yang lurus inilah yang kemudian akan selamat walaupun gejolaknya macam-macam disebutkan Nabi SAW tadi, banyak perselisihan, banyak pemimpin yang ngajak kepada kekeliruan, kemudian banyak permusuhan, banyak nabi palsu, banyak orang-orang sesat, banyak yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nanti nek dijelaskan pakai hadis yang lain banyak banget hal-hal yang marai napa istilahnya, marai mumet jane gitu kan. Tapi mau nggak mau ya itulah kehidupan kita di akhir zaman ini. Makanya pentingnya kita itu bertahan di atas akidah yang benar, belajar dengan ilmu yang benar, bersumber dari Quran dan Sunnah yang merupakan sebaik-baik sumber. Maka disitulah harapannya kita bisa bertahan di atas kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena ini menyambung materi yang lalu, jadi setengahnya, jadi enggak lama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Alaikum